Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sosok ini hadir mencurahkan cinta di hidupmu. Jadi ini siapa yang bakal mencurahkan cinta ke hidupmu. Jadi ini bisa sosok baru dalam hidupmu. Jadi sosok yang akan datang yang dikirimkan semesta untuk memberikan kamu kebahagiaan cinta. Jadi aku langsung disclaimer dulu. Ini adalah fun reading, diperuntukkan banyak orang. Collective reading itu yang aku baca bukan cuma kamu aja. Ada kamu, ada kamu, ada kamu. Gitu. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa karena kita ngomongin soal percintaan. Jadi kalau aku nanti ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Phoenix Rising. Lalu aku meminta kebijakan dalam proses apa yang aku sampaikan karena ini harus disesuaikan sama kehidupan kamu sendiri, sama realita kamu. Jadi serap sesuatu hal yang memang bisa untuk membuat diri kamu lebih berkembang. So, ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Salah satu caranya bisa dengan memvisualisasikan diri kamu kayak ngaca nih gitu. Terus bertanya pertanyaannya. Jadi sosok yang akan hadir mencurahkan cinta ke hidup kamu siapa gitu. Jadi ini aku bakalan cek dulu energinya. Energinya dia siapa. Sosok ini akan hadir mencurahkan cinta di hidupmu. Ada the Four of Pentacles. Kita lihat dulu semuanya ya. Who is this person? The person that will appear in their life to showering them with love. Okay. Ada Five of Cups. Ada the Four of Swords. Ada the Knight of Cups. Just need one more. Thank you. Lalu ada Judgment. Oke, dia adalah sosok orang yang pekerjaannya nih. Aku bakal lihat luarnya dulu ya. Pekerjaannya dia sangat ngikutin hatinya dia. Jadi ini kayak panggilan jiwa lah gitu. Jadi orang-orang yang sangat dermawan biasanya. Terus kalau dari Judgment sendiri bisa berhubungan sama hukum, bisa berhubungan sama ya pekerjaan-pekerjaan yang ngebantu masyarakat gitu atau politik. Dari energi Judgment sendiri ini juga orang-orang yang terbiasa hidup di dunia seperti itu. Jadi kayak dunia politik atau bahkan ada juga yang dihukum, tapi apapun pekerjaannya dia lakukan dengan hati banget gitu. Cuman kalau aku lihat di sini memang orangnya suka power. This person likes power. Four of Swords, Four of Pentacles, Five of Cups, and the Knight of Cups. Oke. Ada juga yang pekerjaannya itu sesuatu yang kayak indah-indah gitu loh. Jadi yang visualisasi pleasing. Making movie, bikin film, bikin konten, atau bahkan kayak music, atau bahkan yang kayak lukisan gitu, melukis. Jadi dia juga suka sesuatu hal yang secara visual tuh bagus-bagus. Nah, energi The Knight of Cups itu balik lagi, dia ngelakuin segala sesuatu dengan cinta. Ada yang pintar juga untuk nulis. Jadi dia punya kepintaran untuk menuliskan kata-kata yang indah lah gitu. Orangnya romantis. Dan aku ngeliat pembawaannya cukup tenang ya. Jadi kalau dari segi fisik dia tuh bukan tipe orang yang kayak burst of energinya mencak-mencak gitu, kayak sangat aktif gitu, suka lari ke sana ke sini. Enggak, dia cukup tenang. Cara jalannya juga cukup tenang. Dia tuh suka kontrol, suka power. Dari yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin berhubungan sama seseorang yang tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Cuman ini aku kasih saran ya. Ekspektasi atau kriteria yang kita pengen dari pasangan atau kita butuhkan dari seseorang itu biasanya bukan sesuatu hal yang datangnya dari hati, tapi itu dari pattern yang kita punya, dari pola yang sudah biasa kita punya dalam kehidupan. Jadi itu yang craving atau yang minta adalah trauma-trauma. Jadi coba di make sure
Kalau saat kita punya kriteria, apakah kriteria itu dari orang-orang yang pernah kita hadapin kemarin, dari trauma-trauma yang ada, atau bahkan sesuatu yang kamu pengen, atau itu yang kamu butuhkan, itu beda. So, di sini dia juga sosok orang yang punya masa lalu yang gelap. Aku nggak mau jauh-jauh ke masa lalu yang gelap karena aku mau fun reading di sini. Jadi yang perlu kamu tahu, dia sudah punya banyak experience tentang apa rasa itu dikhianati, rasanya itu ditinggalin gitu. Nah, dari energi The Four of Pentacles sama Four of Swords, dia tuh orangnya possessive sebenarnya. Orangnya tuh lebih seperti kayak, kalau misalnya kita bersama ya udah berarti kamu tuh milikku gitu. Jadi dia punya rasa kepemilikan yang besar karena dia juga suka controlling. Nah, kalau yang aku lihat dari energi Four of Swords, banyak banget dari kalian yang dapat message atau dapat pesan lewat mimpi. Jadi coba di telusuri atau lebih dipahamin mimpi-mimpi kamu. Terus dari segi appearance, dari segi penampilan, kalau aku lihat dia orangnya tuh cukup ini ya, karena suka hal-hal yang berbau estetik, jadi dia cukup memperhatikan penampilannya banget gitu. Jadi dia pengen banget kelihatan jadi sosok orang yang berpenampilannya bagus. Jadi dia tuh suka banget kalau dilihat sama orang lain, atau dipuji sama orang lain soal penampilannya dia. Aku bakalan lihat lagi dari the bottom of the deck, ada Page of Pentacle. Punya prosperity yang bagus juga. Aku ngeliat dia juga pintar dan pandai untuk manifestasi uang dan finansial. So aku bakalan lihat dari sini dulu. Kita lihat dari ciri-ciri fisiknya dulu ya. Sosok ini akan hadir mencurahkan cinta di hidupmu. Ya kayak dia tuh posesifnya agak kadang-kadang suka ekstrem. Dan suka controlling, even though hal-hal kecil ya, jadi kayak makanan atau bahkan minuman. Dia tuh orang yang punya intuisi yang bagus, dia punya intuisi yang tajam juga. Jadi when you lie, saat kamu bohong, dia tahu kamu bohong. Kalau kamu nutupi sesuatu, wah yang dia tutupi juga banyak, tapi bukan hal-hal yang kayak bukan sesuatu hal yang kayak keburukan ya, lebih seperti kayak if you want to know me more, ya tunggu dulu gitu, pelan-pelan gitu. Jadi istilahnya kayak kamu kalau mau tahu tentang aku lebih dalam lagi, ya sabar gitu, aku bakalan nunjukin pelan-pelan, gak semuanya gitu loh. Jadi dia punya sisi misterius juga. And then kalau yang aku lihat di sini, orangnya tuh apik banget. Apik tuh apa ya? Ntar dulu ya. Apik itu kayak suka beberes, suka bersih-bersih, resik gitu. Jadi orangnya seperti itu. Dan energi The Queen of Pentacle, kalau aku lihat dia lebih seperti home, suka rumah gitu, suka stay di rumah tipenya. Jadi lebih prefer kalau dia punya kenyamanan di rumah. And then the Queen of Pentacles sendiri tidak dipungkiri, dia juga pandai untuk berbisnis. Di sini tadi the High Priestess sendiri ini juga orang-orang yang terbiasa untuk hal-hal spirituality atau supernatural. Contoh, dia juga pernah baca tarot atau bahkan memahami hal-hal seperti tarot reading atau divination lainnya. And then dari energi the Six of Swords ya, yang aku lihat masa lalu ya, dia pernah itu ini banget, menyakitkan sekali. Cuman dia belajar untuk moving on. Dia percaya akan hidup itu harus naik level. Cuman memang dia bukan tipe orang yang cepat untuk moving on. Jadi cukup slow jalannya dalam meninggalkan sesuatu di masa lalu. And then di sini ada energi Six of Pentacle, dermawan, pandai dalam keuangan. Kalau dari fisik aku ngelihatnya ada sisi misterius dia yang ngebuat kamu agak takut sama orang ini dari segi fisik. Cuman takutnya tuh bukan karena takut ini ya, takut menyeramkan, tapi ini melebihi dari ekspektasi. Jadi dari diri kamu sendiri, aduh kayaknya masa mungkin sih, apa mungkin sih gitu, orang kayak gini bisa gini gitu. Jadi ada rasa seperti itu. And then dari segi lain yang tadi aku bilang, dia suka banget dipuji soal penampilan. Jadi dia bakal mikirin penampilan. And then kalau dari segi fashionnya dia, cara berpakaiannya dia, it's good quality fabric yang biasa dia pakai. Jadi kemungkinan memang dia suka pakaian yang punya brand yang
nggak harus kayak label-label di depan dada, enggak. Cuman kalau aku lihat dia terbiasa untuk pakaian-pakaian yang sudah punya nama yang bagus lah di luxury items, di luxury fashion brand. Jadi aku bakalan lihat ke tambahan untuk face-nya dia. Oke, di sini ada modern. I'm going to put it here aja kali ya. Ya, sini. Artistic. Clean. Oke. Pertama dari sini kalau tempat tinggalnya itu di area-area yang kayak private residence, yang tempat tinggalnya itu kayak jalan masuknya satu, jalan keluarnya juga satu jalur. Jadi private residence, terus juga rumahnya modern dan artistik. Dia suka yang bersih-bersih gitu. Di sini juga ada gardennya, ada tamannya. Dan dia suka pantai. Ini orang yang punya social circle yang sama-sama dirimu. Dia wanginya enak banget. Dia itu suka pakai sunglasses, suka pakai kacamata. Orangnya juga lurus-lurus aja, nggak mencang-mencang. Artinya tuh dia tuh tidak suka hal-hal yang memang di luar dari norma-norma. Tease, dia tuh suka menggoda. Family is number one, keluarga itu nomor satu. Punya kulit yang tan skin karena sering berjemur. Secrets yang tadi aku bilang, kalau kamu main rahasia-rahasiaan, rahasianya dia lebih banyak, rahasianya lebih banyak gitu. Terus di sini ada sexual, and then di sini ada friendship. Kamu membangun hubungan ini berdasarkan pertemanan. Jadi ada social circle, dan di sini secrets itu bukan berarti dia menutupi masa lalunya, tapi lebih seperti kayak kamu butuh waktu untuk tahu diri aku lebih dalam lagi gitu. Sama kayak onion, sama kayak bawang bombay kan ada lapisan-lapisannya gitu, sama kayak gitu. Jadi untuk sampai di intinya kamu butuh waktu. Jadi aku bakalan kasih saran dari sini. This is Island Wellness. Ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Jadi pertama kamu harus curahkan cinta dulu yang tanpa pamrih untuk diri sendiri. Jadi self-love harus ada. Jadi saat kamu hadir dan saat kamu bersama-sama dia, kamu gak ada kurangnya dulu di dalam percintaan. Jadi kayak kamu sudah ngerasa full, kayak kenyang lah di dalam percintaan. Di sini ada healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Kalau kamu masih punya adiksi, kalau kamu masih belum healing, coba healing dulu. Jadi yang mampu untuk menyembuhkan diri sendiri dari rasa sakit di masa lalu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Jadi ini yang harus kamu selesaikan. Jadi ngerasa tidak enough. Jadi harus ngerasa cukup dulu untuk diri sendiri. And then kita lihat lagi di sini. Stab in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Nah di sini yang harus kamu fokuskan juga heartbreak dan kayak dihianati gitu, perasaan dihianati di masa lalu. Balik lagi, kamu harus menghadapi itu. Jadi jangan lari dari situ, belajar untuk menghadapi itu. Jadi kalau misalnya masih lari, itu pasti akan mengejar kamu terus-terusan gitu. So aku bakalan lihat pesan dari dirinya ya. Kita lihat pesan dari alam bawah sadarnya. Pakai yang penuh. Pesan dari alam bawah sadarnya. Eight of Coins. Dia lagi fokus sama kerjaan, dia fokus sama karir, dan dia berharap kamu juga seperti itu. Jadi
kamu tidak merasa kurang di situ. Dan dari Eight of Coins sendiri, ini ngomongin soal memperbaiki diri. Jadi berusaha untuk menjadi versi terbaik dari yang kemarin. Jangan terjebak sama sebuah ilusi gitu. Ilusi itu datang dari ekspektasi. Kadang-kadang ekspektasi dibarengin sama ego, dibarengin sama trauma-trauma masa lalu, dan akhirnya kayak yang kamu tarik adalah yaitu ketakutan dan skenario-skenario di masa lalu. Nah, Queen of Cups di sini belajar untuk bisa punya kontrol dalam perasaan sendiri, jadi jangan tenggelam sama perasaan sendiri. Lalu dari Queen of Cups sendiri yang dia pengen kasih tahu adalah kamu itu number one nantinya, jadi nomor 1 di hatinya. Karena dia bisa jadi bucin banget. Ini kalau dari sini posisinya kamu cukup bagus di dalam hidupnya dia ya, karena dia ngeliat kamu dengan cinta banget lah gitu. Nah dari sini ini belajar untuk bisa mengenal dan memahami pesan-pesan dari semesta. Karena kadang-kadang kalau saat kita bertemu sama seseorang ada pesan-pesan untuk memvalidasi nih dari semesta. Coba dipahamin pesan-pesan itu gitu. Bisa dari angel's number, bisa dari kamu ngelihat feathers, kamu ngelihat bulu-bulu, bulu-bulu. Iya kan, feathers tuh bulu kan. Atau bisa dari validasi dari orang-orang sekitar. Jadi kayak disetujuin sama orang-orang sekitar gitu. Oke? So aku bakal lihat the outcome of the situation. Or dari ini, saat dia ngebawa, ya saat dia mention tentang bunga atau ada bunga di sekeliling kamu. Six of Crystal. That comes the situation. Ini loh, akan ada sebuah pertemuan saat kalian berdua mampu untuk meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Six of Crystal sama Eight of Cups sebenarnya mirip-mirip tuh secara gambar, meninggalkan sesuatu untuk mendatangi sesuatu. Jadi ibaratkan kalau kamu punya awal mula, harus endingnya ada dulu gitu. Endingnya apa? Apapun yang harus di ending, apapun yang harus selesaikan. And then Ace of Crystal ke depannya nanti ada clearance, ada penjelasan, pencerahan. Lalu di sini juga ada komunikasi yang baru, fresh banget komunikasinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like,